listrik telah menjadi urat nadi kehidupan modern. Dari menyalakan lampu di rumah, menjalankan aktivitas belajar dan bekerja, hingga menggerakkan industri dan perekonomian nasional. Kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan akselerasi pembangunan di berbagai daerah. Di balik kebutuhan yang terus bertambah, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerataan akses listrik, keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, hingga percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara berkelanjutan. Tantangan itu menjadi semakin penting, terlebih di tengah target Indonesia membangun sistem energi yang lebih bersih dan berdaya saing. Pemanfaatan tenaga surya, air, panas bumi, maupun sumber energi terbarukan lain terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, transisi energi memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Anggota Komisi 12 DPR RI, Dewi Justisiana menilai, sistem ketenagalistrikan nasional harus mampu menjamin pasokan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Regulasi terkait ketenagalistrikan juga harus mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih, serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita yang masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Kita berharap dengan adanya rancangan undang-undang listrik yang baru ini bisa mengakomodir dan aspirasi sehingga tingkat utilitas per kapita listrik per tahun kita itu bisa bertumbuh. Karena selama ini kalau kita bandingkan dengan negara lain kita masih dalam posisi yang paling rendah. Jadi kita berharap dengan adanya banyak perubahan di pasal-pasal tertentu di dalam rancangan undang-undang kelistrikan yang baru ini, itu memang bisa mendorong utilitas listrik per kapita per tahunnya. Meningkatnya kebutuhan listrik tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga menentukan daya saing industri dan iklim investasi. Ketersediaan pasokan yang stabil menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Sementara, pemerataan akses listrik menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Menurut Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, energi bukan lagi sekedar kebutuhan dasar, melainkan salah satu penopang kemajuan bangsa. Karena itu, kebijakan ketenagalistrikan harus disusun dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, perkembangan teknologi, serta dinamika dunia usaha. DPR fungsi legislasi dalam menyusun undang-undang telah memberi atau telah meminta masukan dari seluruh masyarakat. Hari ini misalnya juga ada di Universitas Lampung dan beberapa waktu lalu saya di UNS Solo dan juga termasuk di ITB, ada juga di UI, seluruh kampus dan juga pemangku kepentingan lain. Misalnya ada bidang usaha kelistrikan dan sebagainya harus kita dengar. Kita percaya energi menjadi kebutuhan dasar bagaimana sebuah bangsa untuk bisa maju. Bahkan tadi aspek-aspek keadilannya, secara filosofinya, dan seterusnya. Sampai dibahas ada aspek detail misalnya. Sampai dibahas tentang power wheeling itu bagaimana tantangan dan sebagainya. Untuk memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan nasional, Komisi 12 DPR RI tidak hanya mengandalkan pembahasan di parlemen. Berbagai masukan dihimpun dari akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan undang-undang ketenagalistrikan. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih andal, berkeadilan, mendukung transisi energi, memberikan kepastian hukum, serta menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha di masa depan.